Tuhan itu cuma menampakkan diri sama Harun saja. Kemudian Harun menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Nah, inilah yang menyebabkan banyak orang masih punya pikiran bahwa kita masih tergantung sama jabatan imam. Karena hanya para imam yang punya akses jalan masuk untuk bertemu dengan Tuhan. Dan ini di zaman perjanjian lama. Terus yang kedua, dia bisa mendekat kepada Tuhan. Bagaimana caranya mendekat? Persembahan korban. Jadi dia yang punya jalan masuk, dia yang punya akses, tidak boleh orang lain. Dan dia harus mengorbankan untuk dirinya sendiri. Dan dia yang harus mempersembahkan korban untuk umat. Setelah korbannya diterima, baru ada hadirat Tuhan dinyatakan kepada umatnya. Baru ada perkenanan Tuhan, baru ada kemuliaan Tuhan, baru ada berkat. Makanya kemudian Harun memberkati. Ribet ya saudara? Memang ribet. Ini adalah cara untuk bangsa Israel menghadap Tuhan. Dan begitu banyak ritual-ritual dan begitu banyak upacaranya. Mengerikan sekali saudara. Tetapi puji Tuhan, ini sudah tidak berlaku lagi. Di perjanjian baru, ini semua digenapi di dalam Yesus Kristus. Jadi, sang pengantara itu di kitab Ibrani, siapa? Imam besar kita adalah Yesus. Yesus Kristus adalah imam besar kita yang sempurna. Bukan lagi Harun, bukan lagi orang Lewi, bukan lagi pendeta-pendeta, bukan lagi hamba-hamba Tuhan yang mengaku dirinya diurapi. Saudara, kalau sampai ada orang yang bilang sama saudara, saudara harus dengarkan saya karena saya adalah hamba Tuhan yang diurapi Tuhan, saya mau kasih tahu, lari jauh-jauh. Karena dia masih hidup di dalam sistem perjanjian lama. Karena Roh Kudus yang ada di dalam saudara dan Roh Kudus yang ada di dalam kita saat ini adalah sama. Saudara lihat, kita bebas masuk ke tempat yang Maha Kudus. Kita mempunyai jalan masuk, kita mempunyai akses melalui siapa? Yesus. Kita sudah bebas masuk ke tempat yang Maha Kudus karena darah Yesus. Yesus sudah mendekat, Yesus mempersembahkan korban. Dia tidak menyuruh saudara dan saya yang berkorban, tetapi dia yang berkorban. Siapa yang jadi korban? Yesus. Makanya dia mengatakan kita bebas masuk ke tempat yang Maha Kudus karena apa? Darah Yesus. Korban yang dilakukan imam itu hanya simbol. Tidak dapat menghapus dosa, tetapi hanya menutupi dosa dengan darah binatang untuk sementara waktu. Tetapi korban yang Yesus lakukan, waktu dia berteriak, sudah selesai. Apa yang diselesaikan? Dia menjadi pengganti. Dia menjadi korban pengganti. Korban penebusan. Dialah imam besar yang agung. Tetapi dia tidak memakai binatang. Dia tidak mengirim orang lain untuk dikorbankan. Dia mengirim dirinya sendiri. Dialah sang korban itu. Dia menjadi korban yang sempurna. Kalau dulu pengantara imam itu harus punya jalan masuk, punya akses mendekat dulu mempersembahkan korban, diterima baru dapat ini semua. Yesus adalah jalan masuk, akses kita. Yesus membawa kita bisa mendekat dan dia mengorbankan dirinya sendiri. Saudara tidak perlu bayar apa-apa untuk mengalami perkenanan Tuhan, kemuliaan Tuhan, berkat Tuhan. Itu semua ada di dalam hidup saudara. Dan bahkan dulu kalau seorang imam besar harus masuk ke ruang Maha Kudus itu, dia harus persiapkan korban, persiapkan diri, berpuasa. Tetapi sekarang Rasul Paulus berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Di mana ruang Maha Kudus sekarang? Hidup saudara adalah ruang Maha Kudus. Hadirat Tuhan bersama dengan Anda dan tidak pernah meninggalkan Anda. Bukankah itu adalah kabar yang terbaik?